Selamat jumpa pecinta YouTube Romo Komang. Kerap dalam hidup ini orang berkata kita mesti kerja keras. Betul. Apakah dengan kerja keras saja untuk zaman sekarang cukup? Saya kira tidak. Kita harus kerja keras dan kerja cerdas. Bagaimana itu? Saya akan mengisahkan cerita berikut ini. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan pada seorang saudagar kayu dan dia mendapatkannya. Upah yang ditawarkan sesuai dengan keinginannya. Lokasi pekerjaannya pun dekat dengan rumahnya. Oleh karena itu, sang pemuda bertekad untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya, saudagar memberinya kapak dan menunjukkan area tempat penebangan kayu itu. Hari pertama, penebang pohon membawa 21 batang kayu. Wow, hebat kamu, kuat sekali. Saya membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu yang merupakan atasannya. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Tetapi hari itu ia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 10 pohon. Hari demi hari pohonnya semakin berkurang yang ia bisa bawa. Kenapa begitu? Sang penebang kayu anak muda ini berpikir, aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikirnya. Ia menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf, mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sang bos bertanya, kapan terakhir kamu mengasah kapak yang kau gunakan? Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya. Saya sangat sibuk mencoba menebang pohon. Terkadang, bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang hebat untuk memotong kayu. Sayangnya, ia tidak memiliki sikap yang tepat untuk dapat berhasil dalam tugas khusus ini. Melalui kerja keras dan sikap yang cerdas, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Menarik, ya, kita semua bekerja keras, tapi kita lupa bekerja dengan sikap yang cerdas. Ya, ini mungkin cerita zaman dulu, orang memotong kayu pakai kapak, pakai apa ya? Sekarang tukar mesin ya, dan teknologi. Juga kerja apapun juga. Kerja, kita punya warung makanan, kita kerja di kantoran, administrasi. Salah satu yang paling penting di aplikasi teknologi yang memungkinkan kita bekerja keras. Namun seperti pemuda tadi, semakin hari bukannya semakin banyak hasil, semakin kurang. Dan sang bos dengan jelas mengatakan, apakah kapan terakhir kamu mengasah kapakmu? Dia katakan tidak punya waktu. Akhirnya kerja cerdasnya tidak didukung oleh alat yang baik, sehingga kapaknya mungkin semakin majal, maka hasilnya berkurang. Kerja pastoral juga begitu, sekolah juga begitu. Mungkin kita sebagai imam juga begitu. Setelah mengajar 10 tahun, kadang-kadang kita merasa kelelahan sendiri, sehingga perlu waktu. Mungkin kalau imam bilang tahun sabatikal, setahun dia mengikuti kursus-kursus untuk menambah wawasan, menyegarkan kembali semangat awal mulanya. Juga mungkin para pekerja kepala sekolah perlu diberi pelatihan agar semakin mumpuni untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Juga sebagai suami istri, kadang hidup perkawinan sudah 5 tahun, 10 tahun, jenuh juga ya. Kadang muka yang sama, yang dulu istri atau suami langsing, setelah 10 tahun jadi langsung.
Kadang jujur psikologis pasti menimbulkan rasa bosan. Dan disitulah perlu ada penyegaran. Sesekali mungkin perlu pergi berdua, goncengan sepeda butut sebagaimana dulu kita pacaran. Sehingga itu merefresh, kayak komputer itu di-refresh ulang. Pencinta YouTube-nya Romo Komang, tentu ini hal yang sangat real dan pasti Anda saya mengalami itu. Bagaimana kita bekerja keras, pasti semua orang bisa. Apakah dengan bekerja keras diimbangi dengan kerja cerdas? Ini persoalannya. Gunakan teknologi untuk promosi sekarang gampang ya. Free, kita bisa gunakan Facebook, Twitter, apapun juga, YouTube untuk promosi. Misalnya kita jual tipat cantok, kita jual babi guling, kita jual babi kecap, orang seluruh dunia tahu. Dan juga para imam. Dulu kita hanya khotbah di gereja, mungkin yang mendengar mungkin 100 orang. Dan ini peluang sekarang, banyak imam gereja mengambil peluang ini, menggunakan sosial media YouTube misalnya, untuk menyampaikan renungan, refleksi yang memungkinkan dibaca oleh lebih banyak orang. Dan setelah dibaca, mudah-mudahan ada perubahan, ada hasil. Semoga Anda yang mendengarkan khotbah saya lewat YouTube ini dengan senang hati meneruskan pada orang lain, agar mudah-mudahan setelah orang mendengar ada reaksi, dia menyadari setelah sekian kerja nih perlu penyegaran. Apakah teknologi yang digunakan sudah cerdas sehingga hasilnya rasa bosan itu pelan-pelan kita bisa minimalisir. Keluarga bagus, gereja berkembang, sekolah berkembang karena kita bekerja keras plus kerja cerdas. Teruskan dan komen Anda saya tunggu. Luar biasa, selalu S3, senyum, senyum, senang. Amin.